Langsung saja pemirsa kami ajak Anda untuk berdialog mengenai peristiwa yang terjadi ini. Sudah di studio sudah hadir Mas Yanuardi Syukur yang merupakan pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum Mas Yanuardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Kemudian kita juga sudah bergabung bersama dengan warga negara Indonesia yang saat ini berada di Lebanon, Tia Gustiasi. Assalamualaikum Mbak Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi. Kita terlebih dahulu menyapa Mbak Tia ya untuk mengetahui bagaimana kondisi di Lebanon saat ini dengan adanya agresi militer Israel. Mbak Tia, bagaimana kondisi saat ini di sana? Sejauh ini masih sama ya, di selatan masih terus perang tanpa berhenti. Tapi kalau daerah Beirut ada beberapa tempat yang tidak bisa dibilang normal, namun masih berjalan. Karena yang di wilayah perang itu di Nabatie, di Bekaa, di Baalbek, Saida sempat ada bom. Namun yang di tempat di Beirut masih ada tempat yang masih berjalan dengan normal. Ya, sebaran serangannya seperti apa sih, Mbak Tia? Kalau kita perhatikan serangannya yang diinformasikan terkonsentrasi di Beirut, tapi apakah kota-kota lain juga yang menjadi target serangan dari Israel? Sejauh ini yang di wilayah utara hanya yang di Bedewe. Tapi kalau yang di tempat yang mereka yang di selatan itu bukan hampir, setiap hari. Yang di Beirut, yang di tempat wilayah perang yang seperti saya tadi bilang itu. Namun yang target-target baru yang di luar Beirut atau daerah kami belum, alhamdulillah. Mbak Tia tadi sempat mengatakan setiap hari, artinya intensitas serangan dari agresi Israel ini seberapa masifnya, Mbak Tia? Itu tidak mengenal waktu ya, kadang ada pagi, pokoknya digempur terus di selatan itu, tidak ada berhenti, non-stop. Oke, informasi dari pemerintah di sana seperti apa, Mbak Tia? Bangunan di Nabatie itu udah hancur ya, ada. Apalagi di selatan itu miris sekali melihatnya. Ya, Mbak Tia, informasi dari pemerintah di sana secara resmi seperti apa menanggapi serangan ini, terkait korban misalnya, terkait kerusakan yang sudah terjadi, seperti apa penjelasannya? Kemarin ada bantuan ya dari negara-negara luar seperti dari dari Emirates, dari berbagai negara untuk membantu pemerintah Lebanon, seperti memberikan juga dukungan berupa obat-obatan, makanan, pakaian, dan kami pun semua di sini saling membantu ya, tidak menunggu per person lah istilahnya untuk membantu satu sama lain. Dan pemerintah pun beberapa hari yang lalu kan juga ada evakuasi ya Mbak Tia ya. Artinya saat ini mungkin ada evakuasi warga juga. Hari ini ada evakuasi Mbak di KBRI. Hari ini ada evakuasi. Berarti ada rencana untuk ikut dalam evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Hari ini saya tidak ikut. Tapi ada beberapa WNI, beberapa yang memutuskan untuk balik hari ini. Yang pertama, artinya yang dievakuasi itu yang di wilayah-wilayah mana saja, Mbak Tia? Bagaimana? Yang dievakuasi itu yang berada di wilayah mana-mana saja, Mbak Tia? Yang di selatan, yang di tempat wilayah perang itu sudah tidak ada WNI. Sudah dari pertama, ya pemerintah Indonesia beserta dengan KBRI itu sangat concern sekali dengan kami warga negara Indonesia. Jadi dari pertama mulai ada siaga 1, kami dihimbau untuk lebih waspada dan terus kami diinformasikan situasi, bagaimana harus menanggapi 24 jam telepon di KBRI, dan KBRI membantu kami bila ada perlu bantuan.
Dan ada teman-teman saya yang memutuskan untuk tinggal dan ada teman-teman saya yang memutuskan untuk kembali ke ke Indonesia. Dan kebanyakan mahasiswa pun sekarang sudah kembali ya ke Indonesia. Alhamdulillah. Saya sempat bicara dengan teman-teman WNI bahwa mereka juga mahasiswa, mereka sudah alhamdulillah selamat sampai Indonesia. Namun hari ini ada juga WNI yang memutuskan untuk tetap tinggal seperti saya. Baik. Baik, saya ingin ke Mas Yanuari. Mas Yanuari, kalau kita lihat ini agresi militer Israel ke Gaza sudah 1 tahun, tapi kemudian sekarang meluas sampai ke negara lainnya termasuk di Lebanon. Nah, apakah ini artinya apa sih sebenarnya yang ingin dikejar oleh Israel dalam hal penyerangan-penyerangan ke negara-negara lain selain Palestina? Israel sebenarnya ingin melumpuhkan kekuatan perlawanan ya. Kalau kita lihat Hamas itu kan perlawanan, Hizbullah perlawanan, Houthi di Yaman perlawanan, di Suriah, di Irak itu perlawanan. Jadi poin pertama dia mau melumpuhkan kekuatan perlawanan. Cara melumpuhkannya adalah satu dengan membunuh tokoh-tokoh kunci. Maka Hamas pimpinannya dibunuh ya kan, kemudian Hizbullah juga sekjennya dibunuh ya. Kemudian sekarang juga kepala logistik Hizbullah juga dibunuh. Artinya dia ingin melumpuhkan kelompok perlawanan dengan membunuh pimpinannya. Dan yang kedua adalah dengan melumpuhkan kekuatan militer. Artinya artileri yang dimiliki oleh kekuatan perlawanan itu dihancurkan. Contoh yang baru misalnya Israel menyerang daerah Khan Yunis. Kemudian itu juga alasannya adalah karena di situ ada roket yang ditembakkan oleh Hamas ke Tel Aviv beberapa waktu yang lalu. Kan beberapa hari lalu kan waktu setahun itu kan Hamas nembakin tuh ke Tel Aviv. Itu lumayan bagus. Artinya kalau kita lihat di situ intensi atau niat Israel adalah melumpuhkan kekuatan perlawanan dengan membunuh tokohnya, kemudian menghancurkan instalasi militernya. Kemudian satu lagi adalah dengan cara menghancurkan koordinasi. Makanya ketika membunuh Nasrallah, itu kan dia juga berusaha untuk menembak atau menghancurkan pengganti Nasrallah, yaitu Hashim Saifuddin. Ya kan? Tapi saya dapat informasi terbaru, naibnya atau wakilnya Hizbullah, yaitu ada wakilnya itu, tokohnya, itu sudah mengatakan bahwa dia siap untuk ceasefire. Jadi Hizbullah walaupun perang baru dimulai, tapi dia siap untuk melakukan ceasefire, gencatan senjata, mengikuti apa yang diungkapkan oleh juru bicaranya Parlemen Lebanon. Jadi kalau saya lihat ini perang nggak akan lama nih Lebanon. Itu belajar, ya nggak akan lama. Karena kita belajar dari sejarah kan nggak lama. Paling lama itu 3 bulan. Perang antara Israel melawan Hizbullah itu 3 bulan paling lama. Tapi serangan Israel ke Gaza Palestina akan terus-terus bergulir hingga terus-menerus ya. Tapi nanti dijawabnya Mas Yanuari, kita segera kembali. Saja kami segera mengulasnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Yanuari tadi sempat mengatakan juga kalau misalnya intensitas yang terjadi di Palestina sebenarnya juga tidak berkurang banget gitu ya. Tapi paling tidak sebenarnya intensitas dari serangan agresi militer Israel di Lebanon ini akan terus menerus atau ada kemungkinan juga ceasefire? Kalau kita lihat dari sejarah itu akan terus ya. Dia akan menciptakan collateral damage atau kehancuran kolateral. Tapi dalam arti gedung-gedung, instalasi militer itu akan dihancurkan oleh Israel. Termasuk juga membunuh tokoh-tokoh penting di Lebanon gitu ya. Jadi akan tetap dilanjutkan. Tapi pada akhirnya akan terjadi ceasefire juga. Kalau kita belajar dari sejarah tadi. Misalnya kalau kita lihat tahun 78 itu terjadi perang antara Israel sama Hizbullah belum ada, sama PLO, orang PLO yang ada di Lebanon. Itu sekitar 2 bulan selesai ceasefire. Kemudian tahun 82 karena PLO-nya dihancurin oleh markas PLO ya, dihancurin sama Israel. Kemudian mereka harus dalam tanda kutip hijrah ke Tunisia. Akhirnya tahun 82 itu lahirnya Hizbullah. Nah 82 itu perang dengan Hizbullah, kemudian tahun 96, kemudian 2006 sama Hizbullah terus tuh. Itu biasanya kalau nggak 3 bulan, itu 1 bulan perangnya. Setelah itu ceasefire, damai. Dan sejauh ini itu Israel belum bisa menghancurkan terowongan-terowongan, Mbak. Jadi bukan cuma di Gaza yang ada metro Gaza itu, terowongan di bawah tanah itu yang sekarang jadi tempatnya kelompok Hamas, tapi juga di Lebanon Selatan itu juga menjadi markas bagi Hizbullah di bawah tanah itu terowongannya. Dan terowongan itu juga tembus sampai ke Suriah, di mana senjata-senjata dari Iran itu dimasukkan dari situ. Jadi selama perang berapa 20-30 tahun terakhir ini, Israel belum bisa menghancurkan basis-basis
Hizbullah yang berada di bawah itu. Hal apa yang akan mendasari bahwa apa yang terjadi di puluhan tahun lalu itu gencatan senjata bisa terjadi juga pada perang kali ini, Mas? Ya, kan kita belajar dari sejarah ya. Orang bilang sejarah itu kan berulang ya, berulang. Dan orang akan belajar dari sejarah ya. Ini kan situasinya berbeda jauh. Ya, tapi pada akhirnya memang kalau saya lihat Israel akan berpikir juga, buat apa dia akan terus-terusan. Artinya solusi diplomatik itu lebih memungkinkan. Apalagi hari ini kan sudah ada kan permintaan dari juru bicara Lebanon, government agar diadakan ceasefire. Tapi di tengah Israel akan menggempur nih dari darat, laut, dan udara. Yang terbaru kan Israel akan menggempur lewat jalur maritim ya, lewat laut di Mediterania. Itu juga mereka lakukan. Artinya kalau saya lihat mereka mungkin akan menghancurkan dulu nih berapa tempat ya yang mereka sinyalir adalah markasnya atau instalasi militernya Hizbullah. Baik, kita ke Mbak Tia. Mbak Tia, ada alasan tertentu Mbak Tia untuk memilih tidak dievakuasi pulang ke Indonesia, Mbak Tia? Saya tetap tinggal di sini karena untuk suami dan mertua saya. Anak-anak saya pun tidak mau pulang ke Indonesia kalau tidak sama bapaknya, gitu. Oke, ada berapa warga negara Indonesia yang memutuskan seperti Mbak Tia, tetap tinggal di situ, tetap bertahan di sana? Kalau di Tripoli ada 2, di Akar ada 2, ada saya sama mahasiswa. Di KBRI masih ada beberapa, namun jumlahnya tidak banyak ya, karena saya tidak tahu yang hari ini, yang masih mereka pada bimbang ya, ada yang memutuskan untuk pergi, ada yang untuk tinggal hari ini karena evakuasinya. Cuma sudah tidak banyak. Mbak Tia, lalu bagaimana dengan pemerintah Indonesia yang akhirnya warga negara Indonesia yang masih memilih tinggal di sana, seperti apa? Kami dihimbau untuk terus ya, dibujuk untuk terus kembali. Namun insya Allah seperti yang Bapak bicara, insya Allah perang ini cepat selesai. Karena saya pribadi dan semua berharap Lebanon itu bisa normal ya, walaupun mungkin perlu waktu lama untuk kembali seperti itu. Dan kalaupun saya hanya berdoa ya, tawakal saja ya, semoga cepat selesai perang ini. Baik. Terima kasih Mbak Tia Gustiasi. Kita harapkan Mbak Tia sehat-sehat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Mbak Tia di sana. Terima kasih juga Mas Yanuardi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.